Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Koina dengan NIM 2285110022 dari kelas SPI 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perang Jamal, bukan menjelaskan, jadi sedikit bercerita ya. Bercerita tentang perang Jamal. Apa itu perang Jamal? Yaitu pertempuran sesama saudara pertama dalam Islam. Dan pertempuran ini terjadi pada kelompok siapa dan siapa gitu. Jadi pertempuran ini tuh terjadi pada pasukan Ali dan pasukan Aisyah. Dan mengapa Aisyah dan Ali itu berperang? Jadi simak ceritanya berikut. Jadi perang Jamal ini terjadi pada pasca Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah. Berawal mula dengan orang-orang yang bergegas menuju Ali dan meminta Ali menjadi khalifah. Namun awalnya Ali menolak dengan berkata, "Aku lebih baik menjadi wazir dibandingkan jadi amir." Namun seiring berjalannya waktu, mungkin Ali memikirkan, dan akhirnya Ali pun menerima dengan syarat baiat dilakukan di masjid dan atas ridho seluruh umat muslim. Jadi Ali tidak mau dibaiat dengan sebelah pihak gitu. Lalu setelah Ali menyetujui bahwa Ali itu dibaiat, dan resmilah Ali menjadi khalifah. Lalu yang membaiat Ali itu siapa? Yang membaiat Ali itu kaum muhajirin dan ansor yang berduyun-duyun. Mereka ingin membaiat Ali gitu. Dan utamanya itu Thalhah dan Zubair. Yang membaiat Ali itu yang utama itu Thalhah dan Zubair. Dan beberapa tidak dibaiat guys, seperti gubernur-gubernur yang Utsman pilih sebelum Utsman wafat. Gubernur-gubernur yang Utsman pilih untuk dijadikan gubernur di wilayah-wilayah itu tidak dibaiat setelah Utsman meninggal dan Ali diangkat sebagai khalifah. Mereka itu yang jadi baiat tuh yang jadi gubernur tuh tidak dibaiat lagi. Lalu setelah dibaiat, apa yang Ali lakukan? Ali melakukan penggantian gubernur yang telah Utsman pilih diganti oleh Ali. Mengapa diganti? Karena waktu masa jabatnya Utsman, gubernur-gubernur dan penjabat-penjabat di zaman itu, zaman Utsman menjabat itu hanya saudara-saudaranya Utsman gitu. Jadi banyak perdebatan gitu ya. Lalu di balik dibaiatnya Ali itu juga ada kelompok Nakisin. Nakisin itu pelanggar baiat, seperti jadi orang-orang Nakisin itu adalah kelompok pembaiat Ali, namun melanggar sumpah setianya. Mereka diketuai oleh Aisyah. Bahkan Thalhah dan Zubair itu yang membaiat Ali pun jadi pasukan Nakisin. Mereka yang membaiat dan mereka yang melanggar pembaiatan itu gitu. Jadi mereka yang menolaknya gitu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau pernah berkata pada Ali, memerintahkan pada Ali bahwa beliau harus memerangi kelompok kaum pasukan Nakisin.
Al-Qastin dan Marikin. Jadi mengapa terjadinya perang Jamal itu, yaitu sebelum Kanjeng Nabi wafat pun Kanjeng Nabi pernah berpesan kepada Ali, engkau bakal gimana ya bahasanya ini menurut saya, nanti kamu bakal perang gitu sama kaum Nakisin, Al-Kisin, Al-Qorisin ya. Al-Qorisin dan Marikin gitu. Jadi kan tadi tuh yang kelompok pelanggar baiat itu kan kelompok Nakisin. Nah, itu tuh ada dari salah satu pesannya Kanjeng Nabi gitu. Dan berapa jumlah pasukannya Ali dan jumlah pasukan Nakisin, pasukannya Aisyah gitu. Nah, pasukannya Ali itu ada sekitar, pasukan Ali itu sekitar 20.000 pasukan ya guys. Lalu berapa pasukan Aisyah? Pasukan Aisyah itu kurang lebih sekitar 30.000. Jadi perbandingannya lumayan jauh ya guys, dari 20.000 ke 30.000 itu ada 10.000 yang melebihi gitu. Lalu ada salah satu gubernur yang memberikan unta kepada Aisyah. Unta tersebut dinamai unta Askar yang seharga 200 dinar. Oh my god guys, 200 dinar. Yaitu kalau nggak salah tuh gubernur Yaman ya, yang namanya tuh Ya'la bin Munyah. Munyah kok, iya kalau nggak salah tuh Ya'la bin Munyah. Selain itu Aisyah pun dikasih uang 400 dirham, terus dikasih juga senjata-senjata. Ya tadi selain unta yang seharganya 200 dinar, terus dikasih uang juga 400.000 dirham, kasih senjata-senjata juga. Udah pasukannya melebihi dari pasukannya Ali. Apakah Aisyah menang? Dan mengapa Tolhah dan Jubair melanggar sumpah setianya kepada Ali, padahal mereka yang membaiat Ali, tapi mereka juga yang melanggar sumpah setianya. Konon katanya Tolhah itu kecewa kepada Ali karena setelah Tolhah membaiat Ali, tapi Tolhah tidak diberikan wilayah karena Tolhah itu ingin menjabat sebagai gubernur gitu, tapi malah Tolhah tidak diberikan wilayah dan tidak diberikan jabatan sebagai gubernur. Namun lalu bagaimana dengan Zubair? Dan telah diriwayatkan Zubair pun kecewa pada Ali karena tidak ada yang mau membaiatnya setelah Utsman terbunuh, padahal dia merasa kalau kayak gini, saya yang paling banyak berjasa pada Utsman, namun mengapa tidak ada yang membaiat saya gitu. Jadi Zubair pun kecewa gitu. Lalu setelah 6 bulan pasca Ali menjadi khalifah, Aisyah, Tolhah, Zubair dikabarkan pergi ke Basrah untuk merebut kekuasaan kota Basrah dari Ali. Mereka, Aisyah, Tolhah, dan Zubair itu ingin menguasai Basrah gitu. Dan ada yang lebih seru guys. Jadi mantan gubernur Basrah yang waktu pemerintahan Utsman tuh kan gubernurnya tuh Abdullah bin Amir bin Quraiz. Nah kan yang waktu pemerintahan Ali itu diganti jadi Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ya guys, diganti. Dah kan sebelum Utsman bin Hunayf itu Abdullah bin
Amir bin Quraiz. Nah, dia yang Abdullah bin Amir itu bilang kepada Aisyah bahwa Aisyah harus membawa pasukan dan bergerak pergi ke Basrah karena di sana akan banyak pembela Aisyah. Seperti itu, guys. Kata mantan gubernur Basrah itu. Lalu pertanyaannya, mengapa Aisyah mengincar Ali? Konon Aisyah menuntut pembalasan Utsman. Padahal Aisyah loh yang menjadi provokatornya. Menurut riwayat, memang dari awalnya tuh Aisyah kurang suka pada Ali karena yang kasus tertuduhnya Aisyah berzina tuh dengan Safwan bin Aisyah tuh berkata, sejak saat itu saya tidak suka selamanya kepada Ali. Gitu, guys. Selain dari fitnah itu, Aisyah pun tidak suka menyebut-nyebut kebaikan Ali. Padahal Ali itu sifatnya, perilakunya, hatinya yang hampir paling mirip dengan Nabi Muhammad, guys. Dan kan pernah dikabarkan bahwa Ali terbunuh. Bahkan ketika Aisyah langsung sujud, di salah satu riwayat ya yang aku pernah baca itu, Aisyah langsung sujud, guys, ketika mendengar bahwa kabar Ali itu terbunuh. Astagfirullah. Dan mengapa Tolhah dan Zubair bisa ada dalam kubunya Aisyah? Jadi seperti ini, guys. Jadi suatu ketika Tolhah dan Zubair itu izin kepada Ali, izin akan pergi ke Mekah. Katanya mereka akan umroh. Tapi tidak segampang itu, guys. Ali dibohongi oleh mereka berdua karena Ali sudah mengetahui. Ali berbicara, demi Allah kalian berdua tidak ingin melakukan umroh, tapi kalian berdua akan berkhianat. Seperti itu Ali ucap. Lalu dengan pendanaan dari mantan gubernur Basrah itu pada masa Utsman, Abdullah bin Amir, Aisyah dan Tolhah dan Zubair dan ribuan pasukannya pergi ke Basrah. Lalu sampainya Aisyah dengan pasukannya, dengan Tolhah dan Zubair di Basrah itu. Lalu gubernur Basrah yang bernama Utsman bin Hunayf mengutus Abu al-Aswad Ad-Duwali dan Imran bin Husain al-Huzai untuk menemui Aisyah, Tolhah dan Zubair. Lalu setelah mereka bertemu, apa yang terjadi? Mereka berdebat. Lalu Abu al-Aswad bertanya kepada mereka bertiga, kepada Aisyah, Tolhah dan Zubair, menanya, apa tujuan kalian ke Basrah? Mereka menjawab, kami akan menuntut darah Utsman. Dan mereka bertanya lagi, dan Abu al-Aswad itu bertanya lagi, kenapa menuntut darah Utsman di Basrah? Dan yang Abu al-Aswad itu bingungkan, mengapa mereka menuntut darah Utsman, sedangkan Aisyah, Tolhah dan Zubair lah provokator di balik terbunuhnya Utsman. Lalu terjadilah petaka Basrah, perang Jamal
yang terjadi pada 5 Rabiul Awal 36 Hijriah. Terjadi pertikaian, pertempuran kecil antara pihak itu tuh waktu perang Jamal yang Sugro, antara pasukan Utsman dan Aisyah. Jadi itu tuh peristiwa sebelum Utsman meninggalnya dulu ya guys, kita kembali dulu. Jadi setelah pertempuran kecil antara pasukan Utsman dan Aisyah itu, Utsman itu sempat menawarkan perdamaian dengan memperbolehkan pasukan Aisyah untuk tinggal di Basrah kecuali di istana, di Rahbah, masjid, Baitul Mal, dan mimbar. Lalu tidak boleh kedua belah pihak saling menyakiti. Guys, salah. Ternyata itu tuh Utsman bukan Utsman yang sudah wafat, tapi Utsman yang gubernur yang telah Ali angkat. Maaf guys. Lalu kembali lagi ke cerita yang Utsman memperbolehkan Aisyah dan pasukannya tinggal di Basrah, dengan syarat semua pihak yang harus menjaga kedamaian sampai Ali tiba di Basrah dan memutuskan perkara. Jadi Utsman bin Hunayf itu menunggu Ali datang gitu guys. Lalu pasukan Jamal mengkhianati perjanjian yang telah dibuat dengan Utsman bin Hunayf. Tolha takut jika Ali datang mereka bisa binasa. Karena mengapa? Karena pasukan atau orang-orang yang masuk ke dalam pasukannya Ali itu orang-orang yang sangat kuat guys. Salah satunya seperti Sahal. Beliau juaranya dalam segala perang guys. Lalu Tolha memprovokasi semua pasukannya untuk berkhianat. Lalu mereka memaksa Zubair untuk menjadi imam subuh. Lalu Utsman diseret keluar. Bukan hanya diseret, Utsman pun diancam oleh Aisyah. Diancam akan dibunuh. Namun Utsman selamat karena Utsman mengancam mereka dengan seperti ini. Kalian tidak ingat kakak saya itu siapa? Kakak saya itu Sahal bin Hunayf. Dia juaranya dari segala perang. Dan seketika pun Aisyah itu ciut guys, takut karena dengan kegagahan dan keberanian Sahal itu tidak pernah ada yang menandingi. Namun tidak sampai di situ saja. Memang Utsman tidak jadi dibunuh oleh pasukannya Aisyah. Namun pasukannya Aisyah membunuh 70 penjaga istana Utsman dan mencukur rambut Utsman sampai botak. Utsman dipermalukan karena zaman dulu tuh gak ada orang botak tuh. Jadi yang botak tuh dipermalukan karena zaman dulu tuh gondrong-gondrong, berbewok-bewok. Yang tadinya Utsman itu gagah, gondrong, bewok sampai dibotak. Dan 70 penjaga istana itu dibunuh dan bukan hanya dibunuh biasa, itu disembelih guys, disembelih oleh Abdullah bin Zubair. Jadi Zubair dan anaknya itu sama-sama gila. Lalu bapaknya Abdullah bin Zubair itu, si Zubair membunuh 50 tawanan. Selain anaknya yang menyembelih 70 penjaga istana, bapaknya pun membunuh 50 tawanan. Disitulah mulai pengkhianatan Utsman dan Zubair dengan perjanjian damai dengan Utsman. Dan Utsman pun
diberi pilihan oleh pasukannya Aisyah, milih tinggal di Basrah atau pergi menyusul Ali. Dan Utsman memilih untuk pergi menyusul Ali. Dan saking marahnya Utsman, ketika Utsman bertemu dengan Ali, Utsman marah. Dia berkata, seandainya yang mereka bunuh hanya satu muslim secara sengaja tanpa ada alasan, demi Allah mereka sudah halal darahnya untuk diperangi. Ngeri ya guys. Lalu petaka kecil itu menghasilkan terbunuhnya Hukaim bin Jabalah al-Abdi, pemimpin pasukan Ali di Basrah. Lalu terbunuhnya Hukaim yang dijuluki oleh Ali sebagai Abdun Soleh. 70 Abdul Qais, pengikut Hukaim, juga terbunuh. Diusirnya Utsman bin Hunayf, terbunuhnya 70 penjaga Baitul Mal. Basrah pun dikuasai oleh pasukan Jamal. Lalu sampainya Ali di Basrah. Jadi setelah Utsman diusir, lalu Utsman bilang kepada Ali. Ali pun langsung menyusul pasukan Aisyah ke Basrah. Apa yang Ali lakukan? Ali tidak memerangi Aisyah. Ali mengajak damai Aisyah, mengajak damai pasukan Jamal dengan pelan-pelan, dengan khutbah yang baik-baik. Namun pasukan Jamal menolak. Lalu Ali mempersiapkan pasukan untuk memerangi pasukan Jamal dengan syarat jangan ada yang mengejar jika ada yang lari, ada orang yang lari. Jangan membuka aurat, jangan memutilasi, dan pokoknya Ali itu tidak suka terlalu keras, seperti jangan mengambil hartanya, terus jangan membunuh tawanan. Pokoknya Ali itu sebenarnya tidak ingin meladeni, tidak ingin berperang, inginnya itu damai. Namun pasukan Jamal itu menolak. Lalu pertempuran Jamal pun dimulai pada tahun 36 Hijriah di Zawiyah. Namun tidak hanya begitu saja, Ali tetap merayu, tetap meminta kepada pasukan Jamal untuk berdamai. Dan Ali pun mengutus seseorang untuk berdamai dan kembali ke kitabullah. Lalu utusan tersebut malah dibalas dengan lemparan panah hingga terbunuh. Tidak hanya sekali, namun Ali berkali-kali mengirim utusan untuk mengajak damai. Dan utusan Ali untuk mengajak damai itu malah dibalasnya dengan dibunuh. Sehingga Ali berbicara, "Ya Allah, saksikanlah mereka berkhianat." Setelah 4 bulannya Utsman kembali menyusul Ali. Lalu Ali berangkat ke Basrah untuk mengurusi pasukan Jamal. Alhasil sesampainya di sana, lalu pasukan Aisyah pun kalah dengan pasukan Ali. Bagaimana dengan nasib Aisyah? Oh iya guys, Tolha itu terbunuh oleh Marwan dengan satu pasukan, karena Marwan itu tahu bahwa pembunuh Utsman bukan Utsman bin Hunayf, Utsman bin Affan. Itu pembunuhnya adalah Tolha. Jadi Marwan itu membunuh Tolha. Tapi Tolha dibunuh dengan keadaan sudah taubat. Dan Zubair pun dibunuh oleh Amr bin Jarmuz.
Jarmuz. Namun Amr bin Jarmuz itu pun berkhianat kepada Ali karena Ali marah saat Zubair terbunuh, karena Zubair sudah taubat. Namun di perjalanan pulang Zubair dibunuh oleh Amr bin Jarmuz. Lalu Amr bin Jarmuz itu dimarahi oleh Ali. Dia bilang, Ali berbicara pada Amr bin Jarmuz, kau masuk neraka, kau salah. Lalu seketika Amr bin Jarmuz itu marah dan pergi ke pasukan Aisyah. Namun di balik itu semua ada satu riwayat yang menjelaskan akhirnya Aisyah dipulangkan. Aisyah bertaubat. Bahkan Ali tidak marah sama sekali pada Aisyah. Aisyah diantarkan pulang oleh 40 pasukan, 40 orang wanita yang Aisyah menyangka bahwa itu laki-laki, padahal mereka itu perempuan yang didandanin seperti laki-laki, memakai sorban, jubah, bahkan diantarkan oleh adiknya sendiri. Namun ada sedikit di dalam hati Aisyah, ada ucapan yang terlontarkan juga bahwa Aisyah itu masih marah pada Ali. Tapi ada satu riwayat juga yang menjelaskan bahwa Aisyah itu bertaubat. Namun ada satu yang yang beberapa sumber itu membuat aku kaget, karena bilang bahwa Ali terbunuh tapi Aisyah sujud syukur, dia bahagia Ali terbunuh gitu. Jadi sampai sekarang belum ada cerita, buku, jurnal, riwayat yang menjelaskan akhir dari perang Jamal itu, guys. Sekian mungkin cerita yang bisa aku jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.